My friend, memasuki hari puasa ke-27 dan tentunya masih bersama FMS Ramadan, gua dan Kemal. Yoi. Hari ini adalah setuju juga episode terakhir. Episode terakhir ya. Terakhir. Jadi kita nggak sampai malam takbiran, nggak sampai apa Kasian gitu ya. Bang, mau pada mudik dan nih Bang. Oh iya benar, Dia mau cuti bersama ke ya. rumah ceweknya ke Cianjur. Terus habis itu ceweknya Nah, kayak, dan lu "Kamu yakin gak ngapain aja?" salah gitu. satu dari penelpon itu yang akan dia tuju? Masa? Wah, salah satu Wah, kok- wanita di segmen 315. Ya, siapa tahu itu berkembang dari situ, Bang. Dari ngecek-ngecek kan, ini bisa nggak ditelepon gitu kan, berlanjut ke karena gitu, Bang? iya, dia pakai ini nanti bisa gue cek, Bang. Karena dia WA-WAan pakai HP stream gua. Waduh. Ternyata ceweknya di Cianjur yang mana nih Nah, gitu itu kan. kurang lebih dari mana tuh? Ada dari semua penelpon kemarin mungkin ada salah satu yang kampungnya di Cianjur, Bang. Tapi lagi di Jakarta gitu. Suspeknya tuh siapa gitu ya? Mungkin agak-agak Sunda gitu mukanya, Bang. Agak-agak Sunda ya. Agak Sunda yang memorable. Banyak gitu. sih yang Bandung yang gitu-gitu ya. Gitu. Ada yang satu yang Bandung ya kemarin ya? Ada yang Bandung. Suspek itu. Suspek Oh anjay. jangan dia itu ya. Iya, bisa Wah, jadi. Dani ternyata Gitu. modus-modus ya. Dani kurang ajar Dani Itu ya. bro ya. Jadi ini adalah episode terakhir hari ini, sekaligus juga kita akan langsung mengundi. Mengundi ya. Mengundi untuk siapakah dua member yang akhirnya akan mendapatkan opportunity untuk umroh gratis Di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober bersama Madinah Iman Wisata. Yoi. Ngomong-ngomong soal Madinah Iman Wisata, kita Nah. remind dulu dong Oh iya. di episode terakhir Terakhir ini. Walaupun nggak live ya. Iya, iya, Walaupun iya. nggak live, ini kita sengaja taping guys karena manpower kita itu tanggal 17 itu udah banyak Udah yang pada mudik. Iya. Jadi kita izin sama Bang Kemal Iya. juga, walaupun Bang Kemal lagi kurang sehat nih bro, Iya. tapi berkenan hadir untuk kita taping dulu. Jadi Iya. Madinah Iman Wisata seperti para manpower kita yang akan segera mudik Bang, Oke. itu juga tentunya bisa mengundang Hmm. seluruh my friend yang ingin mudik dan beribadah ke tanah suci. Gitu. Gimana? Lu ribet Kurang. yang mencetnya Iya, begitu ya, begini Bang? ya. Iya, biasa depan doang. Iya, biasa depan agak doang. gitu ya. Iya, sejak Iya, setup iya. ini berubah ya. Nggak apa-apa Iya. Bang, setup ini Iya. berubah. Yang penting kan yang tidak berubah adalah keimanan kita selama bulan Ramadan ini. Iya, Tetap harus kuat Bang. Benar. Apalagi kalau mau umroh harus kuat. Apalagi kalau mau nabung buat haji. Keimanan kita tuh harus kuat Bang. Percaya rukun Islam yang kelima ini bakal kejadian di hidup kita gitu. Bener, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Mikir yang pertama DP-nya dulu aja. Iya. Kekumpul DP-nya $1.000 udah langsung bisa dapat nomor antrian haji bersama Madinah Iman Wisata Bang. Iya, 16 juta, 17 juta harusnya Iya. sekarang sih, udah 17.000 kayaknya. Dengan tabungan itu 63 kali per bulannya kurang lebih hanya sekitar $200. Oh, Gitu. ya murah-murah itu Murah. mah ya 63 kali cicilan kan. 63 kali Tanpa cicilan, riba juga. tanpa riba. Ya itu yang paket yang ininya. Nanti kan ada paket-paket yang lain. Ini yang, Benar. bintang 4 kan hotelnya Ya betul. Iya. Dan yang paling istimewa tentunya maktab dari Madinah Iman Wisata. Dekat ya sama Dekat, ini. dari tempat ibadah dekat. Nggak Iya, perlu jauh dan ketek jadi nggak berkuah Bang. Kan di situ panas ya kurang lebih ya Bang ya. Iya, nggak ngaruh juga mau ketek berkuah mah. Udah mikirnya pahala aja. Iya bakal. pahala. Iya. Kalaupun misalkan amit-amit Iya. meninggal di situ surga Bang. Surga. Kan banyak yang gitu yang lansia-lansia juga kan. yang Jangankan ceritanya. Meninggal di situ. Nah. Meninggal dalam posisi lagi mencicil untuk bisa haji aja, pahala hajinya juga Dapet. Iya, jangankan di sana kan. Kalau di Iya. sana kan mungkin proses ibadahnya melelahkan. Tadi kan lu ngomong soal maktabnya mungkin Iya. jauh, Iya. terus jalannya jadi muter-muter kan. Iya. Nah, jadi ada beberapa memang lansia-lansia yang meninggal dunia di sana gitu. Ah. Nah, kalau yang tadi lu bilang soal kita sudah mulai start dari sekarang dari DP terus cicilan, ya pahalanya udah masuk. udah masuk Ya, bro. amit-amit meninggal di tengah jalan ya pahalanya udah dapet. Udah dapet Gitu, guys. iya. Segitu baiknya ya. Maksudnya Allah memberikan ini toleransi buat Oh kita. iya ya, buset. Gila. Kalau Itu mah ngomongin udah- Allah mah maha penyayang Bang, maha Iya. pengasih, udah toleransinya. Toleransi udah gila-gilaan. Iya, lu bikin dosa besar aja. Dimaafin. Iya, asal lu tobat Kalau nasuh tobat, aja. iya. Dihapuskan dosanya dimaafin lu. Benar. Iya, maksud ya jangan ngomong. Bahkan yang itu gue ceritakan selama ini kan nanti kita ngomongin momen-momen yang kita seneng juga kan Iya, selama ini kan. iya. Ingat gak lu yang gue ceritain soal Firaun di dasar laut hampir sahadat, Hampir dimaafkan Allah kan? Maafkan, benar. cuma malaikat Jibril ini aja turun ke laut langsung di
sumpel mulutnya pakai itu kan, Iya, benar. pakai apa tanah gitu kan, supaya nggak itu aja Firaun aja orang paling keji alam semesta hampir dimaafin sama Allah. Dimaafin sama Allah. Ya boro-boro yang kita dosa-dosa kita bang dibanding Firaun ya. Tapi bukannya harus kalian jadi gue mau berdosa aja seperti Firaun, nggak gitu juga ya. Iya dosa mah tetap dosa lu. Kalau misalkan mau gimana pun ya tetap ada pertimbangannya gitu nih. Timbangannya tetap ada ya, terus hati-hati. Dan ngomong-ngomong tentang kesan-kesan kita selama FMS Ramadan, kita mau ngobrolin tentang kesan-kesan kita nih Bang sekarang. Oh iya. Nih gue mau ngasih dulu 2 fakta-fakta unik yang penonton kita nggak tahu. Oh, siap. Sepanjang program ini berjalan. Apa aja tuh? Iya, yang pertama, Ya. yang mungkin kalian nggak tahu, ide untuk Ya. sebenarnya hadiah umroh itu datang dari Bang Kemal. Mm-mm. Jadi pas Bang Kemal itu datang main ke Subaton gua, Ya. kita sempet chat-chatan. Bang Ya. Kemal mau bikin program di Ramadan Ya. buat kalau bisa hadiahnya umroh Bang, gitu kan? Ya biar semangat. Biar semangat. Cuman pembicaraannya itu terhenti karena gua lama di Italia Bang ya? Lama lu lumayan, Bang, gue lumayan. 3 minggu lebih Bang gue Bang. Parah, gue bilang nggak pulang-pulang nih orang, apa udah stay di sana? Iya, anjing. Udah apa cinta sama Sassuolo Iya gitu. Pak, gue udah jadi warga Sassuolo yang Iya, yang kecil itu. yang gak ada apa-apa itu. Jangankan dibandingin sama Bandung sama Iya. Jogja, Sassuolo bener-bener nggak ada apa-apa. Sama ini Bang, Salatiga, bagusan Salatiga jujur Bang. Oh iya parah Sassuolo mah. Iya. Gue makanya gue bilang apakah dia udah betah dengan Sassuolo ini sampai nggak pulang-pulang? Apa dia tertinggal di Como Jadi gitu? akhirnya karena gue baliknya mepet udah mau Ramadan, kayak sekitar cuman seminggu lebih dikit ya sebelum sebelum Ramadan gue balik. Terus akhirnya gue telepon Bang Kemal, Bang gimana Bang ya jadinya ya, kita masih ragu-ragu ya Bang waktu itu. Ragu-ragu. Bukan ragu-ragu. Kayak ini programnya kayak gimana, tayangnya di lu apa di gua gitu-gitu Iya, kan. iya. Nah sementara karena Bang Kemal ngide gitu, gua udah meeting duluan sama Madinah Iman Wisata. Iya benar. Karena Bang Kemal bilang, iya bagus juga nih umrohnya. Oke Bang, nanti gue cari sponsornya. Gue bilang gitu kan sama lu kan. Iya, iya. Nah kebetulan akhirnya gue meeting sama Madinah Iman Wisata dan mereka berkenan. Gue langsung telepon Bang Kemal. Bang, gue udah dapet jatah 5 umroh. Gimana nih Bang? Gue langsung tanya dia. Gue tuh gak pedenya juga gara-gara itu Bang, ada maraton ada itu. Iya. Nah permasalahannya mungkin karena channelnya Bang Kemal itu nggak ada live yang rutin. Iya nggak biasa, nggak terbiasa. Nah gue ya. itu kepikirannya tadinya live karena Ya. tendensinya untuk kayak begini milestone apa segala macam kayak lebih gampang di live dah gitu ketimbang tappingan gitu. Nah akhirnya gue sekalian pengen nyoba juga buat karena kan jam Ramadan sekarang tuh sama kayak Piala Dunia Bang. Ya. Nah jadi tuh gue pikir kayak ya udah dah karena sama kayak Piala Dunia kayak mendingan dites. Nah gue propose ke Bang Kemal, Bang kalau misalnya live di channel gue aja gimana, gue bilang gitu karena kan gue udah lumayan ada live-nya, ada presidennya. Nah Bang Kemal bilang ya udah nggak apa-apa, bersambut nih, jadi Bang Kemal join nih di sini. Itu fakta yang pertama guys, mungkin kalian nggak tahu. Jadi idenya itu bahkan lebih liar lagi dari Kemal. Gue nggak tahu bisa diobrolin nggak ya? Yang sebelumnya gimmick lu itu loh. Oh, nggak tahu. Kalau gue sih mau aja gue omongin Bang. Iya omongin aja Bang. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tadi tuh gimmicknya itu kan kalau gue soalnya gue ngelihat dari maraton juga, dari Subaton rame juga. Gitu. Biasanya tuh netizen tuh suka di challenge lah gitu. Tadinya kita itu berdua pengennya sampai Mas Gibran Wapres datang ke kita. Jadi kita dari hari pertama sampai hari ini mention terus. Pokoknya kalau Mas Wapres kita datang ke sini ngomongin olahraga, karena kan beliau suka main bola kan. Datang ke sini kita berangkatin berapa orang umroh gitu. Iya, langsung cuma-cuma. Sama ada satu nama lagi yang lo yang lo lempar. Kalau itu jangan. Itu jangan kan, anjir gue kayak gila Kemal berani banget gue bilang itu. Ya kalau Mas Gibran ya itu karena itu kan Mas Gibran emang suka olahraga. Iya. Nah cuma ide tuh kayaknya terlalu berani. Kayaknya nggak mungkin deh kita sampai Mas Gibran mau datang ke acara kita, kayaknya nggak mungkin. Nah gitu. itu ceritanya tuh Bang Kemal tuh punya ide gimmick kayak gitu. Itu ya bakal seru sih kalau ketika Mas Gibrannya datang beneran kan. Gitu. Karena memang kita Mas Gibran sejauh ini yang paling aktif main bola itu sampai Papua kan. Main bola tuh kan. Sama ada yang main fun football sama Bang Ari Totpol, gue nonton tuh cuplikannya. Yang kipernya sengaja kayak delay melakukan save. Iya itu di Senayan tuh ya. itu Bang, itu seru banget tuh ya. Jadi emang dia concern sama olahraganya adalah gitu, makanya sama sepak bola. Sama sepak bola. Nah, terus fakta unik yang kedua guys. Sebenarnya gue itu pengen collab sama Kemal tuh udah dari lama. Oke. Cuman gue gak kenal personally sama Kemal. Makanya terakhir tuh kan Bang Kemal DM duluan gue tuh. Waktu lo mau ngajakin gue ke
podcast bola tapi gue nya nggak bisa. Yang gua lagi di luar apa? Gue lagi Subaton 1, gue lagi di Inggris. Di Inggris. Lo nge-DM gue lagi di Inggris bang, gue mau banget tapi gue lagi di Inggris, gue bilang gitu. Terus akhirnya berbalik gue yang DM lo berikutnya, bang lo ke Subaton dong gitu. Nah sebenarnya bang, sebenarnya ini mungkin lo nggak tahu. Gue tuh pengen banget collab sama lo dari lama. Jadi gitu sebenarnya lo tuh adalah personil ngadi-ngadi FC ketiga yang gue harusnya pengen, ya. Selain Bang Fu terus selain Bang Fu tuh sebenarnya lu. Oh gitu. Jadi gue ngomong sama Bang Fu, bang, gue kayak kita butuh satu personil lagi dah bang. Gitu. Gue sih kepikirannya Kemal bang, karena dia Milan bang. Ya gue dari dulu itu Milan. Iya. Cuma kayak kalau di tongkrongan tuh kayak nyambung gitu bang. Dan nyambung. Umuran kita tuh lumayan nggak terlalu jauh lah gapnya. Jadi gue nggak terlalu susah buat ngerti jokes lu atau apa gitu. Karena pas kemarin gue nyoba bikin Subaton, itu gapnya jauh bang. Karena anak-anaknya Gen Z bang. Yang si anak-anak ini. Anak-anak Gen Z itu, Waldo. Mereka pada segen sama gue. Karena tuh jauh gapnya dan mungkin mereka ngeliat gue kayak lumayan senior gitu kan. Dan lumayan vibe bapak-bapak gitu kan. Pasti kayak udah anak. Udah terlalu ya di kantor juga gue kan udah lama kerjanya udah 15 tahun. Jadi mungkin aura bapak-bapak tongkrongan yang jokes ininya tuh kayak ini banget gitu. Nah kalau sama lu sama Bang Fu tuh kayak lumayan jeling gitu. Itu salah satu faktor loh. Fakta loh Bang, lu mungkin belum tahu. Iya. Cuman mungkin arahnya berbelok setelah gua akhirnya bikin program yang lain gitu. Itu faktanya bang. Ini gue belum pernah ngomong sama lu juga nih, perdana nih gue ngomong sama lu di sini. Bang Fu juga nggak ngasih tahu, nggak ngasih tahu gue. Itu faktanya guys. Nah ngomong-ngomong tentang itu, kesan lu dulu deh bang tentang kita udah siaran berapa lama? Hampir sebulan ya? Iya hampir sebulan lah. 27 enggak dipotong-potong ada berapa libur? Ya 22 hari lah. Ya anggaplah 22-23 hari gitu ya. Tentang My Friend, tentang siaran FMS Ramadan gimana? Kesan-kesan kesan-kesannya adalah Dani kampret ya pertama dari cewek-cewek ini. Dia mentang-mentang belum punya istri, belum berumah tangga, dengan gampangnya dia memberikan wanita-wanita Dani Collection ini kepada kita pencinta sepak bola ini gitu. Tapi kan nggak apa-apa, maksudnya kalau kita pribadi sih kita mah senang-senang aja karena memang perempuan-perempuan ini juga requestan netizen kan. Betul. Jadi dan mereka juga dengan senang hati ditelepon sama kita dan mereka juga suka sepak bola juga. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan juga lah. Cuma memang kalau yang paling berkesan sebenarnya jujur aja bang, gue tuh nggak pernah seumur umur disuruh ngasih tausiah bang. Wah itu gue jujur ya. Gak pernah ada tausiah. Dan itu gak pernah kepikiran di hidup gue gitu. Itu tuh gue aja sampai sekarang tuh lagi mikir awalnya gue tausiah tuh apa ya gitu. Apa karena enggak deh, waktu itu cuma cerita soal umroh apa ya? Gue ada cerita bang soal umroh nanti pas mau udahan aja. Nah terus tiba-tiba penonton memframing itu jadi jadiin segmen rutin aja. Tamal. Kalau di ini tamal. Iya tamal gitu. Iya gue gak pernah kepikiran bang. Maksudnya kan gue ternyata gara-gara acara ini kan gue jadi ngulik-ngulik cerita-cerita Rasul, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat Nabi. Gue jadi ngulik apapun requestnya netizen soal sabar, soal iri dengki, gue jadi ngulik. Jadi ilmu juga di gue bang. Ya ilmu tausiah sama ya beberapa kali kan ada beberapa episode yang gue nanya, Kemal Sport diapain nih bang ya gitu. Nanyanya langsung live kan. Harusnya itu kan obrolan offer, tapi ternyata kita live-in dan penontonnya pas setiap kali ada ilmu-ilmu marketing atau ilmu kayak gitu, penontonnya pas banyak terus. Nah gue kan dapat ilmu juga gitu bang dari lu gitu. Itu berkesan sih buat gue ilmu marketing dan saya tausiah itu. Seumur umur gak pernah kepikiran. Apa mulai ke depan saya sudah jadi penceramah agama aja. Bisa menjadi sesuatu yang menjadi ini. Udah gini aja, udah begini-gini aja udah gak usah. Nice dream. Gitu, Kalau gue justru jujur bang, sebenarnya bagian kita gak usah bilang tausiah lah ya. Kita mungkin diskusi seputar topik-topik yang relate sama kita, tapi ada presiden case study dari kejadian-kejadian di zaman Nabi atau ada ayat-ayatnya atau ada cerita-ceritanya. Itu menurut gue tuh banyak yang sangat ngasih moment of realization bang ke gue. Hal-hal yang mungkin lu cuman ngasih tahu dalam bentuk ini ada info nih gitu. Tapi itu banyak jadi kurang lebih kayak mengingatkan gue bang, dan mungkin mengingatkan penonton juga. Hal-hal seputar banyak tema ya, kurang lebih tentang ikhlas, bersyukur. Gitu. Itu adalah hal-hal yang
kurang lebih menampar gue tuh bang, kayak kayak mungkin gue nggak perlu 180 km per jam nih pace gue setiap hari. Oh bisa santai aja ya. Bisa, maksudnya lebih banyak, instead of lu lari 180 km tiap hari, mungkin lu bisa berhenti dulu di nolin terus lu bersyukur dulu. Iya work smart, apa kalau kata orang kan work smart play hard, pokoknya bahasanya gitu. Iya. Enggak, karena gue tuh jujur bang, sebelum ada program ini gue tuh duniawi banget bang. Iya, bahkan yang lu cerita soal lu nguburin nyokap lu bang, terus jam tangan lu hilang. Iya hilang, maksud gue tuh kayak, wih Bang Hanif tuh ada di momen itu ya. Maksud gue kayak dari cerita gue ternyata lu nyambung ke situ. Dulu gue pernah terlalu duniawi bang menurut gue sampai jam tangan gue kemana ya sampai gitu. Iya sampai begitu. Ya cerita-cerita begitu kan cerita-cerita yang orang nggak semua orang punya bang. Iya benar-benar. Tapi bisa dibagi kayak bener juga. Iya, jadi gue yang ngerasa banget itu adalah yaitu celutukan lu tentang gue harus menjadi nomor 1. Nggak harus kok jadi nomor 1. Mungkin gue ngerasa kayak itu ada sesuatu yang harus gue gapai, ternyata ya dengan kita melakukan itu tuh kadang kita jadi lupa bersyukur, yang lu bilang itu. Oh, nyampe tuh bang. Nyampe ke gue jujur bang. Gue justru ya, jujur ya, ini yang kejadian sama kita baru-baru aja bang. Yang ada salah redaksi tuh. Oh yang ini. Salah redaksi kemarin. Itu kan yang nulis kan produser wartawan senior bang. Ekspektasi gue tuh ada di tim gue kan biar ini ya. Tapi kan nggak mungkin gue nyalain dia kan, ini programnya punya gue, jadi gue harus bertanggung jawab. Nah momen viralisasi gue itulah mungkin gue nggak ngerasa belum nomor 1, tapi dengan satu kesalahan yang gue sadari itu dan gue acknowledge, gue langsung minta maaf. Ternyata tuh impactnya gede banget. Jadi kayak wah yang bereaksi banyak banget bang. Dari situ kan akhirnya gue jadi ngerasa ternyata media gue tuh cukup dilihat orang impactful banget ya. Iya. Gitu, jadi kayak ternyata gue ada di scale ini ya. Berarti gue emang harus jauh lebih perfeksionis, harus lebih ekstra ini lagi buat mereka. Gitu. Untuk nggak hanya untuk penonton gue tapi juga buat mereka yang mungkin nungguin gue jatuh bang. Oke. Kayak waktu itu kayak gue yaudah berarti gue nggak harus 120 km per jam, nggak harus otaknya expand. Tapi yang dikasih tahu sama bini gue adalah gini, jangan terlalu overcomplicate katanya, jangan terlalu harus selalu inovasi. Pikirin kenapa penonton kamu tuh dari awal suka nonton kamu. Cukup itu aja kamu jalanin katanya gitu. Hargai mereka gitu. Itu tuh gue jadi ini loh bang, jadi kayak bini gue aja ngingetin kayak gitu. Jadi mungkin penonton FMS terutama ya. FMS itu kan gue rubah-rubah nih bang formatnya. Jadi dari awal kemunculan itu kalau lu notice tuh penontonnya tuh terlalu lumayan gede bang. Per video tuh bisa di atas 100.000 lah viewsnya. Terus gue rubah, gue bikin subaton, gue rubah ke live. Gue acak-acak aja bang, karena gue emang suka bereksperimen gitu. Dan ternyata kan gak semua eksperimen itu works. Nah buat gue yang terbiasa emang melakukan itu untuk klien-klien gue, ya udah yang penting gue berinovasi, gue jadi tahu, gue jadi lebih banyak informasi, jadi lebih banyak tahu, dan gue jadi tahu akhirnya komposisinya. Nah kadang tuh diingetin lagi sama bini gue kayak, ya lu harusnya menghargai penonton lu yang emang suka lu karena ini. Itunya jangan dirubah gitu. Iya, soalnya editor gue tuh nggak notice ada Football Morning Show ini. Awalnya gue nggak notice kan. Tapi editor gue tuh si Cat, tapi dia per lebaran ini udah cabut juga. Cuma kan dia fans City kan. Jadi dia look up-nya ke lu mungkin karena lu kan Manchester City juga gitu. Dia tuh setiap kali gua mau syuting sama dia tuh ngelihat nonton lu di kantor gua. Wih nonton Bang Hanif nih gitu. Oh dia sekarang ngobrol sendirian doang, gue bilang gitu, nggak ada sama siapa-siapa. Dan itu kan lu habis kasus yang di Australia lah, pas segala macam gitu-gitu. Lagi dimusuhin kali ya Bang Hanif ya gitu ya. Enggak bang, tapi katanya si Ken, gue lagi seneng nih nonton Football Morning Show ini karena udah kangen juga ada berita-berita pagi gitu kan. Zaman dulu kan kita suka berita pagi, pagi-pagi kita nonton berita mau lihat bola yang tadi dini hari ada kejadian apa. Nah dia tuh nonton karena maksudnya cukup informatif lah yang lu sampaikan, ngomong sendiri. Terus mungkin lu public speakingnya lumayan oke juga. Akhirnya dari situ gue ngeliatin ternyata iya bisa juga ya ternyata zaman sekarang ngomong sendirian, yang penting by data, terus kita kasih opini kita aja, point of view kita gitu-gitu. Nggak harus banyak kan. Gua kan selalu melibatkan banyak orang. Tapi pas gua ngeliat lu, efisien juga ya ternyata. Maksudnya sendirian ngomong langsung gitu-gitu. Nah, makanya pas gua ditawarin ini,
FMS ini tadinya kan kalau Subaton, oh ya udah dah, tos seru-seru ada bintang juga di situ kan, ada ya udahlah, ayo seru-seruan ini gitu. Dan waktu gue ditawarin FMS itu akhirnya gue mau, walaupun banyak perdebatannya bang ya, kayak maksudnya beberapa teman-teman juga kayak, udahlah nggak usah sama Bang Hanif lah, takutnya jadi kena masalah atau apa segala macam. Gue selalu bilang, gue ketemu dia bukan mau gimana-gimana sih ikut program ini sih, gue mau belajar aja karena gue sama Ken itu akhirnya gara-gara Ken nonton gue jadi mantau lu aja, maksudnya mantau lu ngapain sih di Football Morning Show ini gitu. Oh ternyata datanya dapat segini detailnya gitu-gitu, yang dimana mungkin di kanal lain juga ada yang kayak gitu, cuma gue nyaman nonton elunya, makanya pas gue ditawarin ini, gue mau datang deh gitu. Perkara gue nanti dimusuhin atau apa segala macam urusan nanti, tapi yang penting gue mau ngulik ilmunya aja. Atau juga gue dapet bang, makanya gue habis dari Ramadan ini nanti ke podcast gue tuh udah kayak, bukan gue ngomong sendiri tetap kayak gitu nongkrong, tapi gue udah by data aja ngobrolnya. Jadi kalau diserang sama orang, nah gue by data kok, ada datanya gitu. Itu gara-gara lu bang. Iya, belajar juga gue. Ya jadi itu kurang lebih banyak moment of realization karena Kemal gitu yang gue cukup impress gitu, mal kayak ternyata nih membuat sisi yang berbeda gitu jadinya di bulan Ramadan ini, jadi nggak harus semuanya tentang dunia gitu, mal. Itu yang paling ini sih. Itu yang gue tuh kayak dalam hidup gue kok ngejarnya angka gitu, selalu kayak wah harus begini. Ternyata nggak juga, kayak itu tadi, ternyata nggak harus selalu jadi nomor satu, tapi lu harus bersyukur gitu. Itu sih gue berasanya kemarin, kayak yang kemarin ternyata gue udah se-impactful itu, karena kalau pas gue track back lagi kenapa banyak yang akhirnya ngingetin gue, karena tuh dari kalau gue lihat milestones-nya bang, ya ternyata banyak yang udah ngutip gue bang, media-media tradisional, mulai dari nggak sih jadiin gue sumber beritanya. Iya beberapa. Jadi pas pertama kali gue nge-break news tentang transfer Izes, itu kan gue collab sama Fabrizio yang pertama kali ngasih tahu kalau Izes bakal ke Sassuolo kan. Di situ itu yang ngutip media tradisional yang benar-benar prominent, itu banyak banget. Terus juga interview gua Izes di Sassuolo. Terus kemarin gua kan, kita di FMS ini kan ada 3 bintang tamunya bang ya. Itu banyak juga yang ngutip bang. Media-media yang Hoki Caraka gitu-gitu. Hoki, Beckham, Asnawi. Banyak bang media media tradisional yang emang proper gitu ya, baik itu online atau apa gitu. Itu yang ngutip bang. Jadi gue ngerasa kayak ternyata nggak harus tentang selalu nomor satu, tapi apa yang udah kita punya sekarang tuh ya emang harus disyukurin gitu. Ya sama ilmu aja, apa istilahnya, gue gara-gara bulan Ramadan tuh ketemu banyak kajian-kajian yang bilang nggak apa-apa sedikit episodenya, tapi setiap episode bermakna dan kasih ilmu. Benar. Nah itu kan nyangkutnya lama bang. Ketimbang kita hura-hura tiba-tiba orang besok lupa gitu. Tapi begitu lu bercanda tapi habis itu lu ngasih ilmu, kayak ingat nggak waktu kita ngasih ilmu marketing, tiba-tiba netizen rame banget kan. Terus selalu dia bilang, nah ini yang gue, sisi Bang Hanif ini yang gue butuh nih gitu, yang ngasih ilmu marketing apa segala macam. Ternyata kan pas Ramadan mungkin selama ini lu selalu ngomongin bola gitu-gitu. Ternyata lu ada sadar bahwa netizen tuh perlu kadang-kadang followers gue untuk ilmu ini ya, ilmu marketing apa segala macam. Nah yang kayak gitu-gitu kenapa tiba-tiba banyak? Karena memang ilmu itu lebih lama nyantolnya bang. Gak apa-apa seminggu misalkan cuma 1 episode, tapi penuh makna dan ada ilmu. Itu ilmunya 1 bulan gak hilang-hilang bang. Benar. Bahkan ilmu lu itu tadi diputar lagi. Itu makanya gue tuh baru nyadar kenapa kadang-kadang Radit tuh besar banget namanya, Ernest, Panji. Karena apa yang diomongin nggak banyak tapi langsung to the point, dan itu ilmunya ini. Jadi setiap kali misalkan ada seminar nih, gue selalu bilang kayak gini nih, misalkan gue dapat ilmu ini dari Panji gitu ya, terus Panji ngomong gue dapat seminar di UGM jadi pembicara mahasiswa gitu ya, gue tuh selalu ngutip gini, jadi guys ini gue ambil kutipan ini dari Panji ya. Nah gue selalu ngomong gitu bang, bayangin dari Panji ngasih tahu ke gue one on one gitu, dari gue ngasih tahu ke 100 orang, 150 orang yang hadir di situ. Dari 150 ilmu Panji yang gue salurkan ke mereka, 150 tuh salurkan lagi ke keluarga-keluarganya teman-teman yang lain. Itu kan yang bikin lu besar, ilmu lu itu kan. Jadi sampai akhirnya ke lu lagi kayak, itu yang Bang Kemal cerita kemarin di UGM dari Panji Pragiwaksono. Bang Panji, orang yang nggak tahu akhirnya searching gini-gini, jadi besar bang. Ya makanya kan gue selalu bilang bahwa yang gue bilang itu nggak usah terlalu
gimana target gimana, yang penting ilmu dan bermakna, dan yang lu kasih itu point of view yang lu kasih soal Manchester City, soal Ole Romeni atau soal apapun itu bermakna buat orang bang. Ya nggak akan dilupain. Dan satu yang paling gua memorable gua ya kata-katanya Kemal ya, yang gua nggak bisa lupa ya. Itu adalah ketika kita lagi ngomongin ini soal ambisi ngejar ini. Tapi ada 600-700 orang yang selalu ada setiap sahur bareng-bareng sama kita bang. Dan lu bilang ini adalah penonton setia lu harus lebih bersyukur dan banyak merhatiin mereka. Gitu. Bahwasanya mereka tuh matters banget buat lo gitu. Itu yang lo sampein. Nah nih buat gue juga bang, itu kayak moment of realisasi. Maksud gue ya gue nggak mau jadinya kalau lu nggak ngasih tahu gue, mungkin kadang kita lupa bang. Kalau iya yang nonton cuma segini nih, padahal itu adalah orang-orang yang emang benar-benar selalu setia mendukung kita bang. Itu. Nah itu jadi kayak buat gue sih akhirnya berpikir kayak bukannya gue nggak mau ngejar high views atau apa bang, tapi satu hal yang gue syukurin adalah ternyata gue punya komunitas member sekarang 3.000-an, 4.000-an. Penonton setia yang setiap hari datang live, ngeluangin waktu buat kita nonton subuh-subuh 700 orang, 800 orang. Itu komunitas yang menurut gua itu gila sih bang. Maksud gua kayak anjir, gua respect sih. Jadinya kayak wah ini sesuatu yang harus gua pin gitu ke dalam ingatan gua. Ada 800 orang itu kalau dikumpulin mah ini gak cukup bang. Studio ini banyak. Iya banyak gitu, komunitas segitu tuh banyak. Dan guenya jadi kayak ngerasa kayak gue cukup beruntung ya jadi kreator yang punya komunitas sebesar ini. Iya. Gitu. Gara-gara yang nelpon waktu itu ngomong gitu kan, yang gue kan nanya tuh ya, dia bilang bang kalau nanti lu berhenti nih, misalkan lu nggak jadi nomor 1 kan, dia bilang Agustus atau setelah Piala Dunia lu mau stop itu, yang kata bini lu disuruh stop itu kan. Kan dia netizen yang ngomong waktu itu kan, penelpon lu, dia bilang gue sih kangen banget sama lu sih bang, dia bilang karena lu berhenti gitu, karena gue dapat sesuatu dari lu. Nah dari situ gue notice bahwa tuh ada orang-orang begitu ternyata di kehidupan lo, netizen-netizen yang rajin nonton kita itu merasa lu cukup informatif buat dia. Nah pas dia ngomong kayak gitu, gue langsung bilang, makanya, dan itu gue sebenarnya dapat ilmunya juga dari Iga Masardi ya, vokalis Bara Suara, karena dia bilang cabang Erik Sukamti, yang dia bilang Mas Erik, walaupun penonton kita cuma 1.000 atau enggak 2.000, tapi itu tetap orang yang mungkin dapat sesuatu dari kita. Nah itu pas nelpon itu gue merasa sadar pas dia ngomong, dan itu buat gue juga. Maksudnya kan sebenarnya gue untuk bidang olahraga bang, nggak yang gimana-gimana juga viewersnya gitu. Mungkin untuk beberapa orang gue masih dibilang FOMO lah, gue masih dibilang karbit lah gitu-gitu. Tapi gue ngerasa bahwa begitu gue diserang sama orang, terus gue mengiyakan penyerangan itu, haters itu nyerang gue, dan gue komenin di podcast, banyak banget yang komen kayak gini. Dia bilang, udah gak usah digubris bang sama haters itu. Jujur gue yang rajin nonton lu terganggu, karena gue ngapain lu gubris gitu-gitu. Gue jadi terganggu, kayak misalkan gue opening kayak gini-gini, selamat datang di FMS Ramadan yang kemarin dibenci sama si A gara-gara kita salah soal Manchester City, maaf ya. Nah kita ngomong ke haters itu di depan kamera lagi live gini kan. Nah itu yang gak tahu masalah itu satu, dan yang gak punya masalah soal kita itu, dia jadi bermasalah kan, karena bang ngapain sih bang gak ganggu siaran lu, maksudnya gue jadi terganggu padahal gue gak punya masalah. Iya, jadi gara-gara satu orang itu bang, jadi 100 orang yang nggak tahu masalahnya atau 100 orang yang bodoh amat sama masalah itu dan merasa itu tidak salah, jadi merasa kayak ngapain sih digubris gitu. Udah bang, gue yang nonton lu, penikmat lu, mau ngomong, lihat lu ngomong, bukan mau melihat lu mau gubris haters, enggak ada urusan. Nah dari situ pas lu ngomong itu gue sadar, dari situ wah bang Hanif ya ternyata netizennya sama kayak lu, nggak peduli lu mau nomor 1, nggak peduli lu, karena dia suka sama lu bang, dia merasa lu informatif. Makanya ketika lu mau berhenti gue langsung ya nggak usah terlalu ngegas bang, santai aja bang, mereka nungguin terus ini gitu. Dan lu yang salah satu orang yang bikin gue tuh realize itu tanpa dapat kesan menggurui gitu mal. Karena bercanda kali. Iya kayak bercanda dan pakai ayat-ayat mal aja. Karena gue orang Padang kali mal, jadi lebih masuk mal gitu ya. Bercanda-canda aja gitu. Dan sebenarnya kan juga journey ini kan bagian dari kita untuk menghargai penonton bang. Makanya premisnya kan menerbangkan mereka umroh. Nah having said that, jadi kita sekarang itu akan mengundi. Siap itu dia.
akhirnya kan ada 2 kuota umroh yang terbuka Bang. Iya. Dari series of milestones yang udah kita jalani selama kurang lebih 22-23 hari. Iya. Nah 2 kuota itu yang akan segera kita undi sekarang. Nah karena nih izin nih banyak banget manusianya. 4.000 ya. 3.000. Jadi kita recap dulu sedikit ya. Buset sampai ke Terms and conditionsnya adalah para membership YouTube Hanif Tamrin yang sudah menjadi member paling telat tanggal 18 Februari. Itu eligible. Okay. Dari pertama kali gue buka membership sampai tanggal 18 Februari 2026 ya. 2026. Ya. Itu totalnya ada 4.055 member Bang. Oke. Ya. 4.055 member yang eligible untuk bisa diundi. Pokoknya menang umroh. Kita pastikan Bang Aas nggak dapat dulu ya Bang. Bang izin Bang karena lu intel nih Bang ya. Aduh. Jadi 4.055 gila itu buat membership sih. Edan sih. Undi buat 2 orang. Iya, 4.000 orang jadi member gue buat nonton Bang, itu kayak wah top sih, gue appreciate banget ya. Makasih semua para my friend. Iya. Dan kita hanya bisa ngambil 2. Kan sebenarnya pengennya 3 ya Bang ya. Buat Wisti jangan berharap ya Wisti. Ya Wisti jangan berharap, lu udah naik jadi admin jadi otomatis lu udah gak eligible buat bisa kebagian ya. Buat siapa Isrok ntar dulu Isrok. Penelpon 315 cewek-cewek juga kita keluarkan karena ada kemungkinan ada campur tangan Dani, jadi tidak akan bisa mereka untuk menang ya. Iya, takutnya curang kok yang sih dapat Nadia lagi. Enggak loh. Ya, ini gue gak curiga, penelpon kan ada banyak ya. 15. Kok Kemal ingetin Nadia doang ya? Karena itu coba kita tes yang lain siapa? Enggak, karena itu yang di netizen selalu komen Nadia dong di Weather Girl, Nadia dong. Iya. Dan datang di Subaton bukan karena ada urusannya. Iya, gue lama-lama lupa Bang. Lupa. Iya, Kemal udah lupa. Penelpon yang lain udah lupa. Lupa gue siapa-siapa aja kemarin itu ya. Gue Nadia tuh karena di netizen tuh komen mulu Weather Girl dong Nadia 1 jam apa. Dan datang ke Subaton juga kan. Iya. Karena Nadia udah sering datang guys, jadi Kemal ingat. Gak ada apa-apa kenapa. Enggak, sering bolak-balik kan Nadia siaran di atas Bang. Oh iya. Siaran live shopping, jadi pasti familiar. Apa jadi gitu. Ya. Dan terms and conditionsnya itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada 4.055 nama member yang akan kita undi. Undinya dalam bentuk lucky spin nih. Jadi kita udah masukin ke Google Form ya? Google Form. Apa? Wheel spin. Ya di Google nanti itu akan otomatis by system nih. Jadi ini udah ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Karena banyak banget Bang. Jadi kita bikin 5 roda, nanti 5 nama yang terundi dari masing-masing roda. Itu akan kita undi lagi buat 2. Ya, karena nih kalau kalian zoom nih, ini nama semua, username semua nih Bang. Kalau di zoom saking banyaknya 1.000 Bang, 1 roda Bang. Itu yang banyak-banyak kecil-kecil ini tuh nama semua guys. Ini username semua nih. Gila. Tuh, ya jadi udah dimasukin semuanya. Ini nggak ada settingan apapun teman-teman. Kita bener-bener organik. Ini direkam dong nanti cara lu masukinnya ke dalam itu semua. Jadi benar-benar username-nya tuh udah verified gitu. Iya. Ya. Dan nanti teman-teman, karena ini adalah username YouTube Bang, kan ngambilnya dari membership ya Bang ya. Iya. Nah nanti username yang itu merasa menang, kalian langsung kontak kita lewat email. Oh lewat email. Lewat email. Iya. Ke producerfms@gmail.com atau bisa Discord. kontak Discord admin kita Wisti. Ya. Kontak kita dengan mengirimkan nama YouTube, username YouTube dan nomor yang bisa dihubungin sama verifikasi ya kalau kalian pemilik akun YouTube tersebut. Kita langsung undi aja nih ya Bang ya. Barista MU sabar-sabar ya. Siapa lagi sih? Arsi. Bang Febri. Bang Febri mah mungkin bisa dapat. Bisa aja dapat ya. Bisa kan member-member yang aktif nih masuk sini semua. Jadi Arsi, Bang Febri, Barista MU. Siapa lagi? Siapa lagi? Dimas Tikus, eligible dia. Ya. Itu siapa? Kodokisme eligible. Enggak, Kodokisme enggak eligible karena dia jadi membernya tuh setelah tanggal 18 Februari Bang. Oh Kodokisme itu. Iya, kan kita sampai tumpengan tuh dia hijau. Dia jadi member, dia dapat gift membership dari Menteri Keuangan. Oh iya, Menkeu. Oke, kalau gitu kita langsung ini aja ya. Coba langsung kita undi ya. Sekarang ya.
Ya, kita undi dalam 3, 2, 1, pam. Oh, bos. Muter semua tuh muter ya. muter semua. Nanti Ya. ini sistem Oke, kita tunggu setelah pesan-pesan berikutnya. Masa kayak gitu. Tiba-tiba ada iklan lagi. Passwordnya. Ya, gitu. Ini apa ini? Ini apa? Oh, udah dapat nih. Ada 5 nih. Udah dapat nih. Matt 888, Michael Samba, Fikra Pratama, Sosro Muhammad Nadif Daroini. Wah, gua sayang sekali sampai ada yang bikin username apa OTW umroh gitu, Bang. Oh iya. Siapa namanya? Siapa? Iya ya, yang OTW umroh. Iya, ada yang namanya ngasih ganti username jadi apa OTW umroh. Berarti dia nggak kebagian nih, mau izin aja nih ya. Wah, yang penting udah usaha ya. Iya. Oke, kalau gitu sekarang kita undi 5 nama tadi yang udah menang di masing-masing roda untuk siapakah yang akhirnya menjadi finalis untuk 2 kuota umroh ya. Let's go. Kita coba dulu guys ya. Ternyata yang dapat Sosro dan Matt 888 namanya Islami juga. Namanya Islami banget. Padahal ada Muhammad siapa tadi tuh? Ya tadi kita nih tuh udah jelas nih namanya ya. Tuh ya nih. Jelas ya. Oke, tuh. Sini ya. Nah, oke. Udah yuk. Yuk kita Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Siapa yang umroh nih? Yuk. Gila. Siapa Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang pertama, langsung pemenang 2 ya? umroh pertama. Satu dulu. Satu dulu nih. Siapa ini? Matt. Matt 888. Bener Enggak masih lagi. Pindah. Iya. Siapa itu? Wah, si Matt itu? Kelewatan Matt 88 siapa? Michael Samba. Michael Samba, Bro. Muslim enggak Michael Samba? Enggak, kalau dia enggak muslim nanti akan diundi lagi, Bang. Oh gitu, tapi soalnya kita enggak tahu nih Michael Samba muslim atau enggak ya. Karena namanya Michael. Iya. Ya siapa tahu idolanya Michael Jackson, Bang. Iya, sama Samba kan emang suka Brazil. Sama Brazil. Iya, gitu. jadi bisa aja tuh username doang. Iya. Dipastiin dulu nanti kita di kontak ya. Balik lagi kalau ternyata pemenang bukanlah beragama Islam. Iya. Berarti akan diundi lagi. Gitu, teman-teman. Oke, pemenang pertama Michael Samba. Selamat ya. Undinya dari yang nama ini apa nanti dari nol lagi, Bang? Dari muter lagi? Dari muter lagi, Bang. Oh, dari yang banyak tadi tuh. Dari banyak tadi. Bukan yang ini lagi kita bikin lagi Final Five-nya bikin lagi kayak gini. Satu untuk menggantikan. Untuk menggantikan Michael Samba. Ya, pastikan Michael Samba kamu sudah beragama Islam. Enggak juga sih, terserah. Terserah dia, masa gitu. Terserah. Kalau dia non muslim masa gue paksa. Iya kan, siapa tahu Michael Samba itu lagi mendekati Nadia. Nadia jadi muslim dia kan. mau Ini adalah momen yang tepat gitu kan. Gua ada temen tuh kayak menseriuskan ya hubungan mereka sekarang ya. Gue ada temen tuh kayak begitu tuh. Karena cewek mau pindah agama. Ada tuh. Iya. Gak apa-apa kan, hidayah datangnya jalannya beda-beda. Beda-beda gitu. Oke, itu adalah pemenang yang pertama. Kita undi lagi. Berarti Michael Samba udah hilang ya dari sini tuh. Ya udah. Tadi Matt nyaris ya. Nyaris. Kalau Matt berarti Matt kan nama bule juga, Bang. Iya, jangan-jangan dua-duanya non muslim. Tapi tapi it's okay, kita nanti akan update lagi. Oke, kita mulai dulu. Putar yang kedua. Ini udah kayak host quiz gitu ya, Bang ya. Iya, gue berasa kayak Helmi Yahya nih, Bang, mindset gue, Bang. Anjay, gue komeng. Ya kan sama kadang-kadang. Bener anjir, Sosro. Enggak, lanjut Bang, masih Bang. Muhammad, iya. Muhammad. Iya, ini bener ini tadi. Ini udah dipastikan pasti muslim nih, namanya Muhammad. Muhammad Daroni. Iya. Selamat Muhammad Danif. Muhammad Nadif ya. Doroni. Padahal gak pernah komen di kita, gak pernah apa ya. Ya emang itu namanya rezeki, Bang. Oh iya benar, rezeki kan gak ada. Ini maksudnya panggilan Allahnya dia dapat nih. Yeah. Rezeki dari Allah, Bang, itu dia. Ini, Bang, sesuai kata-kata lu. Apa? Rezeki mah udah masing-masing diatur sama Allah. Oh Bang. Iya, gitu. Jadi dia gak perlu komen, gak perlu apa. Muhammad Nadif menang dia, Bang. Ya sampai kita meninggal rezeki kita gak akan berkurang, Bang. Nambah berkurang. Iya. Bahkan kan kalau mau meninggal tuh ada yang biasa kalau orang lagi sakit nih di rumah sakit. Misalkan ada lansia gitu kayak dia bilang ke cucunya atau ke anaknya, Bapak mau nasi padang dong gitu. Begitu dibeli nasi padang makan meninggal, berarti rezeki terakhir nasi padang, Bang. Allah tuh sampai rezeki yang paling terakhir harus dikasih dulu ke kita baru kita meninggal. Berarti kalau kita belum meninggal rezekinya belum selesai. Iya, misalkan lu tadi yang lu bilang mengejar, gue ingin nomor 1 misalkan gitu kan.
terus lu nggak dapat nih bang, nggak dapat. Ya kalau lu belum sakit, belum meninggal ya berarti memang rezekinya belum sampai ke situ. Nanti akan nyampe juga, cuma caranya beda-beda. Iya benar. Iya, yang penting bersyukur tadi aja bang. Apa buat gue udah cukup happy bang, gue menjadi nomor 1 di hati para member gue. Wah, itu dia. Apa itu aja dulu yang penting. Itu aja dulu yang penting. Iya. Ya itu dia 2 nama pemenang yang sudah kita undi tadi. Mohon untuk Muhammad Nadif Doreni dan juga tadi Michael Samba untuk segera menghubungi kita via email ya di alamat email produserfms@gmail.com ya. Produser FMS itu pakai C. Ini harusnya pakai lower third dan. Iya, kasih ya tahu. naikin dong, bikin dong sebentar biar maksudnya alamat emailnya mereka langsung pada ini nih ya. Iya, dibikin. Producer fms@gmail.com atau segera kontak Wisti. Ya. Wisti itu admin Discord. Discordnya namanya apa bang? Discordnya tuh ada di deskripsi channel kita bang. Oke. Jadi masuk ke dalam Discordnya Hanif Tamrin. Nanti di situ ada di lounge, tinggal mention Wisti. Bang Wisti, aku pemenang umroh nih. Itu. Aku lah si Michael Samba. Iya. Ternyata emang Ronaldinho. Ronaldinho umroh dari FMS keren sih ada. bagus. Berarti gue umroh sama Ronaldinho, kan gue berangkatnya bareng. Oh iya, sama Ronaldinho ya. Jadi yang berangkat tuh Jarwo, gua 2 dari sini. Itu Ronaldinho. Iya. 2 sama itu pemenang gitu ya. 1 masih terbuka buat Bang Kemal kalau mau berangkat gitu. Tapi sendirian bang. Iya, gitu. aman Iya. Ya kurang lebih gitulah guys ya 5. Karena kan tadi 1 slotnya akhirnya tidak tercapai. Iya, yang itu yang ketiga. Iya. Ya gitu kurang lebih. Jadi itu sekaligus sudah mengakhiri rangkaian FMS Ramadan yang perdana nih gue siaran sahur, wah jam 2 bangun pagi juga. Pagi di sini udah Bang Kemal gue salut sih sama lu. Karena lu ngambil motor di dekat rumah gue. Iya, jadi gini guys, gue kan mau ulang tahun guys ya. Ulang tahun ke-40 nih. Ini adalah pertama kali gue menyentuh marka kepala 4 bang. Iya. Dalam hitungan hari lah. Jadi kemarin gue ingin menghadiahi diri gue sendiri. Gue mau beli Vespa gitu kan. Kemal cerita gitu kan. Kemal ada langganan. Gue minta langganannya Kemal. Dan gue tuh pengen lihat barangnya dulu kan. Iya. Karena ini kan perdana gue belum pernah beli motor bang sebelumnya bang. Oh gak pernah sama sekali bang? Gak pernah sama sekali. Ini pertama kali gue punya motor. Tapi naik motor bisa kan? Gue bisa naik motor. Makanya gue milihnya Vespa karena Matic kan. Iya. Ada gitu. Gak bisa bang, kayak Oza gak bisa naik motor bang. Wah anjing, Oza keren banget dia bisa naik motor. Gak bisa, sophisticated. Iya, keren. Iya. Jadi motor perdana gue, makanya gue ekstra ini. Nah kemarin gue liatnya yang di SCBD bang. Ada dealernya. Tapi gak banyak yang udah habis warnanya. Nah terus gue pergi nih guys ke dealer langganannya Bang Kemal di Rawamangun guys, dari BSD jujur ya. Wah gelo bro, itu perjalanan bro. Capek. Wah gila, dan itu Bang Kemal tiap hari gue respect. Ya tapi kan gue tengah malam bang. Iya tetap aja. Tetap aja gue ngerasa kayak anjing Kemal ya gila, effortnya gini loh gitu buat bisa siaran FMS, gue respect sih bang. Iya tengah malam mah lancar, mau kalau sore-sore juga gue meninggal. Di jalan gue kalau sore-sore ngamuk kayak gue. Tapi gue janji sama lo kalau nanti suatu saat kita bisa siaran bareng lagi bang. Gue akan memilih tempat di tengah kota. Biar lo gak perlu jauh-jauh. Gak apa-apa juga kalau gue ke BSD mah. Gue udah cinta BSD bang. Iya. Gue sampai udah jadi akamsi sini bang sebulanan ini bang. Masjid-masjidnya sampai jalur-jalur pulangnya. Gue udah tahu deh. Tapi lu harus ngerasain sih bang. Tapi lu udah bikin rumah sih ya di tempat lain ya. Tapi udah. Iya tapi sebenarnya tuh tinggal di BSD itu wah seru banget bang. Nyaman ya. Nyaman bener-bener. Tata kotanya enak gitu bang. Oh gitu. Iya. Makanya Mamat tuh lagi nyari rumah deket-deket sini. Mamat ya? Mamat. Iya. Karena lagi kita coba racunin. Terakhir kali gue ketemu sama dia tuh. Biar bikin rumah sini aja BSD. Gitu. Biar Mamat tuh mana sekarang ya, di itu dekat studionya di Depok. Itu. Iya di Depok kan. Depok dia. Iya. Nah pas sekali-sekali dia, oh iya kok di sini teratur banget ya. Iya Mat, gitu-gituin. Biar dia jadi warga BSD. Gitu. Enak lo ngontennya deket dia. Iya kalau dia mau ngonten kan bisa kemana-mana gitu. Iya, gitu guys. Juventus juga dia tuh ya kan. Ya itu dia akhir dari Football Morning Show edisi Ramadan teman-teman. Ini adalah sebuah mixed feeling buat gua karena pertama kali ternyata penasaran juga ya para kreator-kreator yang
siaran sahur tuh kayak gimana sih? Ini. Iya, Wah ternyata bang gila bang. Ngalamin ya dia. Ternyata gila gue Iya. kebalik loh rutinitas gue. Siang gue tidur bang. Jadi kebalik jadi oh ternyata segini. Jadi kita jadi tahu improvement. Kalau nanti nextnya kita bikin sahur lagi kita mau ngapain. Iya, lu udah berasa Raffi Ahmad bang ya. Pagi ketemu pagi kerjanya. Iya sih. Iya, tapi belum rezekinya belum segitu. Iya, amin deh. Semoga rezekinya segera menyamai ya. Iya. Dan kalau kata Allah gitu bang, rezeki mah udah diatur masing-masing. Iya, udah Ya mungkin masing-masing. selama kehidupan gue ini rezeki Raffi Ahmad gue nanti di umur ke 40. Oh, iya, siapa tahu bang. Iya kan Gitu. ada timeline itu yang Donald Trump Iya. jadi presiden umur berapa, Barack Obama jadi berapa. Itu owner McDonald's kayaknya udah 50 bang. Iya, KFC juga itu kan sempat ada ceritanya tuh yang dulu ngetok-ngetok pintu Colonel Sandersnya umur berapa. Ya emang rezeki beda-beda bang. Beda. Iya, Tapi segini aja gue udah alhamdulillah banget sih bang. Gitu. Iya harus bersyukur bang, kalau lu masih nggak bersyukur kagak ditambah rezeki lu nanti. Iya. Itu guys, Ya. thank you so much buat kalian semua yang udah selalu Ya. bangun subuh Ya. dini hari dan sahur bersama kita. Gue sangat-sangat appreciate sekali Ya. yang udah mensupport tentunya. Selamat buat pemenang dua nama tadi, Michael Samba dan juga Muhammad Nadif. Muhammad Nadif Doroni tadi ya, itulah yang akhirnya mendapatkan 2 kuota untuk umroh gratis persembahan dari Madinah Iman Wisata. Benar. Nanti kita berangkat bersama-sama di bulan Oktober ya, Ya. karena terjadi turbulensi akibat ketegangan di Timur Tengah. Iya. Jadinya banyak sekali negara-negara tempat transit akhirnya sekarang bandaranya susah. Tutup, iya. Jadi untuk kuota yang direct flights itu adanya di bulan Oktober kurang lebih gitu. Orang itu Formula One yang di Bahrain sama apa itu tadi satu lagi udah di close bang. Iya finalissimo juga dibatalin kan? Iya, dibatalin. Argentina lawan Spanyol gitu. Iya udah dibatalin. Jadi ya banyak sekali turbulensi jadi gua harap kalian bisa memahami ya. Ya. Akhir kata saya Hanif Tamrin. Ya saya Kemal Palevi, mohon maaf pokoknya semuanya ya. Iya. Buat kekurangannya di Ramadan ini. Iya. Gitu, ya. Thank you buat kalian semua yang udah selalu setia menemani kita dan mohon maaf lahir batin buat seluruh penonton Oh, iya FMS bener, iya. ya. Kalau kita ada salah, kalau kita ada salah ucap, kalau kita ada salah perilaku, Ya. semoga di lebaran ini kita menjadi kembali fitrah dan teman-teman lebih luar biasa lagi rezekinya. Iya, pokoknya saya juga mohon maaf kalau ada salah, minal aidin wal faizin. Kalau misalkan ada yang kelewatan itu karena Dani ya teman-teman, jadi bukan karena kenapa jadi nyalain Dani aja. Iya. Iya, tapi intinya minal aidin wal faizin lah teman-teman semua. Terima kasih juga buat Bang Hanif buat kesempatan ya. Mal, thank you banget ya Mal. Oh, siap, Sukses terima terus kasih. Kemal Sport Terima dan kasih, amin, ininya makasih, Bang. semoga bisa berkolaborasi lagi ke Amin depannya. Bang, amin Bang. Thank you guys ya. Thank you. Nice dream.